Nah, untuk contoh yang kedua ini sudah soal aplikatif ya, sudah soal cerita kan. Pesawat penumpang mempunyai tempat duduk 48 kursi. Setiap penumpang kelas utama, bisa kelas bisnis gitu ya, boleh membawa bagasi 60 kg ya. Kemudian kelas ekonomi boleh membawa bagasi 20 kg. Pesawat hanya dapat membawa 1440 kg ya. Maksudnya membawa bagasinya ya, bawaan penumpang ya. Harga tiket kelas utama adalah 800.000 dan kelas ekonomi adalah 500.000. Supaya pendapatan dari penjualan tiket pada saat pesawat penuh mencapai maksimum, tentukan hasil penjualan tiket tersebut jika pesawat tersebut terisi semua kursinya ya. Nah, jadi sekarang kita sudah punya soal cerita gitu kan. Nah, sekarang ini harus dikelompokkan dulu atau harus dibuat kalimat matematikanya dulu ya, biar lebih sederhana. Nah, coba lihat, sebuah pesawat dapat membawa penumpang 48 kursi. Kursi itu kan ada dua jenis ya, ada kelas utama, ada kelas ekonomi ya. Kalau kelas utama, jadi misal penumpang kelas utama adalah X dan penumpang kelas ekonomi adalah Y, maka kita bisa tulis persamaan itu adalah X tambah Y lebih kecil sama 48. Kenapa di sini lebih kecil di sini ya? Tidak lebih besar gitu kan? Karena kan pesawat itu kemampuannya hanya dapat membawa 48 penumpang, jadi tidak mungkin lebih dari 48. Jadi tidak mungkin 49, 50 dan seterusnya. Kalau lebih kecil kan membawa 20 penumpang bisa saja ya. Jadi kalau penumpangnya 20, 30 dan seterusnya bisa saja ya. Nah, makanya di sini lebih kecil persamaannya ya. Jadi nanti kalian harus bisa membedakan mana yang lebih kecil, mana yang lebih besar gitu. Nah, kemudian pesawat tersebut kalau kelas utama di sini bisa membawa 60 kg ya bagasi, sedangkan kelas ekonomi 20 kg. Jumlah semuanya adalah maksimum itu 1440 ya. Berarti kita buat lagi persamaannya di sini. 60x ya tambah 20y lebih kecil sama 1440. Lebih kecil lagi karena tidak mungkin membawa bagasi melebihi ya dari kapasitas pesawat itu. Nah, kalau ini diperkecil, bisa diperkecil dibagi 20 semua ya, 60 bagi 20, jadi bagi 20 ya. Berarti 3x, 20y dibagi 20 itu tinggal y, 1440 bagi 20, 72. Coba dihitung lagi ya. Nah, berarti kita sudah punya dua pertidaman, 1, 2 ya, nah, yang saya sederhanakan. Kemudian, ini selalu kalau kalau udah aplikatif maka harus ditambahkan di sini ya. Harus ditambahkan x lebih besar ya, lebih besar sama dengan 0 sudah, dan y juga sama ya, y juga ya lebih besar sama dengan 0 selalu ini ya. Nah, ini selalu harus muncul ya. Jadi 1, 2, 3, 4 ya, atau 1, 2, 3, 4 tidak sama. Yang ini selalu wajib ya. Nah, itu kemudian biasa kita membuat grafiknya dulu ya. Karena tadi kan di pertama kalian bedanya kalau yang pertama itu sudah langsung ke pertidaksamanya, tapi di sini kalian harus membentuk pertidaksamanya saja. Bedanya itu ya, ke bawahnya sama ya. Proses sama gitu kan. Berarti untuk yang pertama X tambah Y sama 48 sama ya. Berarti kalau ini X-nya dinolkan berarti Y-nya 48, di 0,48. Dan kalau Y-nya yang dinolkan maka beroleh X-nya 48 juga, ini 48,0. Nah, ini titiknya adalah 48, ini juga 48, tarik garis biasa kan. Nah, karena lebih kecil biasa arsirnya ke bawah, kita arsirnya ke atas yang warna biru muda ya. Kemudian untuk pertidaksamaan yang kedua, 3x tambah y sama 72 ya. Untuk x-nya dinolkan berarti y sama 72 ya. Kemudian kalau y-nya dinolkan berarti 3x sama 72 berarti x 24. Maka diperoleh koordinatnya adalah 0,72 dan 24,0. Ini sama ini ya. Tarik garis biasa, arsir ke sini ya, bawahnya, karena lawannya berarti yang oranye ini ya. Kemudian
Yang tadi X lebih besar sama dengan 0, ini adalah garis X, lebih besar itu ke kanan, kita arahkan ke kiri, gitu. Kemudian ini Y sama 0, lebih besar itu ke atas, kita arahkan ke bawah. Maka diperoleh lagi ya. Nah, yang kosong nih, berarti ini ada titik A di sini, ini ada titik B di sini, ada titik C di sini ya. Titik A di sini adalah 24,0 ini. Nah, ini 24,0. Kemudian yang B adalah 0,48, tinggal mencari yang titik C. Titik C seperti tadi memperolehnya dengan cara mengeliminasi ya. Dieliminasi. Gitu ya. Kita eliminasi berarti 3X tambah Y sama 72, kemudian X tambah Y 48. Nah, berarti di sini Y koefisiennya sudah sama ya. Bisa langsung dikurangi. Kalau di sini belum sama, maka harus dikalikan ya. Disamakan salah satu, boleh X, boleh Y. 3X kurang X itu 2X, Y kurang Y habis ya. 72 kurang 48, 24. Berarti X sama 24 bagi 2, 12 ya. Nah, substitusi X sama 12 pada salah satu persamaan di atas ya. Kalian boleh ke yang atas, boleh ke yang bawah ya. Nah, kita ambil yang bawah ya. Yang lebih mudah, bilangannya lebih kecil ya. 12 tambah Y sama 48. Karena X-nya udah tahu 12 tadi kan. Berarti Y sama dengan 48 kurang 12 peroleh Y 36. Jadi koordinatnya adalah 12,6. Makanya di sini diperoleh adalah titik B itu adalah 12,36. Jadi dari sini cara memperolehnya ya. Nah, setelah semua titiknya diketahui, maka masukkan ke fungsi tujuan. Nah, fungsi tujuan mestinya ditulis di atas ya. Jadi fungsi tujuan itu kan ini dari mana memperoleh ini ya. Tiba-tiba muncul di sini Z fxy, boleh fxy boleh langsung Z sama dengan ya. Dari mana sih 800x 800.000x tambah 500.000 y. Tadi kan tiket kelas utama itu 800.000 ya. Tiket kelas utama 800.000. Kemudian tiket kelas ekonomi 500.000. Nah, maka muncul fungsi Z itu sama 800.000 X karena yang utama itu X dan tambah 500.000 Y yang kelas ekonomi itu ya. Ke sini. Nah, lalu masukkan semua titiknya ya. Jadi masukkan semua titiknya gitu kan. Jadi si Z itu sama 800.000 X tambah 500.000 Y. Tapi untuk memudahkan perhitungan ya, ini si Z itu si 100.000-nya dikeluarkan ya. Dibagi 100.000 lah ya. Jadi berarti 800.000 X dibagi 100.000 tinggal 8X. 500.000 Y dibagi 100.000 tinggal 5Y. Untuk memudahkan perhitungan ya. Jadi nanti terakhir yang dikali 100.000. Nah, sekarang yang titik A itu adalah 24,0, masukkan Z sama dengan, jadi ke sini tidak ke sini, kalau ke sini besar nanti kalian menghitungnya. Ke sini boleh besar nanti. 8 kali 24, X-nya ganti oleh 24, kemudian 5Y, Y-nya ganti oleh 0 ya. 8 kali 24 ini 162 ya. Nah, biasa kalian harus dicek lagi kalau Bapak sama. Kemudian B adalah 12,36 yang tadi yang potongan itu ya. B 12,36 gitu ya. B dari sini kita grafnya ke bawah kan ya biar kelihatan. Nah, gitu ya. Di sini B ini kan 12,36 sama masukkan Z sama dengan kan 8X tambah 5Y, X-nya ganti oleh 12, Y-nya ganti oleh 36 ya. 8 kali 12 96. 5 kali 36 180, kalau dihitung 276 ya. Jadi udah ada 2, 1, 2 ya. Kemudian yang ketiga C 0,48 sama masukkan 8 kali 0 tambah 5 kali 48. 5 kali 48 240 ya. Berarti kita punya 3 ya. 1, 2, 3. Kalian perhatikan mana yang paling besar. Ini 196, 276, 240. Maka yang terbesar itu adalah 276 ya. Nah, berarti nilai maksimumnya adalah 276 dikali tadi kan. Nah, sini 100.000 ya. Nah, baru terakhir kali 100.000. Berarti 276 kali 100.000 diperoleh di sini 27.600.000. Nah, itulah pendapatan maksimum dari pesawat tersebut kalau semua kursinya terisi oleh penumpang. Jadi 27.600.000. Itulah ya menentukan soal yang sudah berupa cerita sebenarnya.